Teori dan penjelasan film Siksa Kubur. Yang pertama adalah ending di mana mata Adil tiba-tiba bonyok satu. Ini adalah sebuah clue bahwa akan terjadi yang namanya kiamat atau apokalips. Mata Adil yang tertutup satu merupakan sebuah simbol bakal ada atau datang sebuah makhluk yang mempunyai mata satu yang sangat berbahaya, yaitu Dajjal. Diperkuat dengan adanya kekacauan di mana-mana dan juga fitnah sana-sini, bahkan melalui media, televisi, dan lain-lain. Sangat kacau dan juga sangat chaos. Gua sangat yakin bahwa universe atau film-film yang diciptakan oleh Joko Anwar itu ujung-ujungnya bakalan mengarah ke apokalips atau kiamat. Cluenya ada di film Joko Anwar sebelumnya, yaitu Pengabdi Setan. Ada scene di mana Budiman itu memegang buku tentang ramalan kiamat Pulau Jawa. Bukan hanya itu, ada sosok yang paling misterius bernama Batara. Ia muncul di masa sekarang dan juga muncul di konferensi Asia Afrika dan tidak menua sama sekali. Ini artinya adalah, ya, time travel. Batara adalah manusia dari masa depan yang pergi ke masa lalu untuk menghentikan kiamat. Cluenya ada di ending Pengabdi Setan 1. Dia membaca buku yang berjudul Menjelajah Alam Semesta. Salah satu buku yang relate ketika berada di situasi masa depan di mana bumi hancur. Mau nggak mau, ya harus menjelajah alam semesta untuk ditinggali. Yang kedua adalah penjelasan tentang surat yang dibacakan oleh Sita ketika masih berada di pesantren. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah surat Al-Mulk atau Tabarok. Barang siapa yang membaca surat ini, maka akan dihindarkan dari siksa kubur. Jadi sang sutradara ini jeli banget, jadi pengen ngasih tahu ke penonton bahwa ini adalah salah satu cara biar kalian terhindar dari siksa kubur. Ada adegan lagi di mana Sita ini berdebat keras dengan sang ustazah tentang apa yang ditanyakan waktu siksa kubur, yaitu man robuka. Ya, Sita langsung bilang aja, ya udah jawab aja, ya Allah. Tapi sang ustazah bilang, ya sekarang emang bisa jawab. Tapi ketika berada di alam kubur, kita nggak tahu bisa jawab atau enggak. Nah, pertanyaan ini dan juga keraguan ini dijawab ketika Sita sudah besar, yaitu ketika berada di panti jompo. Ada salah satu pasien yang tiba-tiba pikun dan juga tidak mengingat apa-apa sampai harus divideokan. Intinya waktu muda kita bisa aja jawab dengan mudah, tapi nggak tahu nanti kita akan ingat atau enggak. Yang ketiga adalah karakter Adil adalah sosok yang paling unik. Namanya adalah Adil, tapi semasa hidupnya dia sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Karakternya sangat berbanding terbalik. Ia adalah sosok kakak, tapi malah adiknya yang melindungi dia. Di pesantren dia diperkaos oleh pemilik pesantren, tapi ketika dia sudah dewasa, malah jarang menggauli istrinya. Yang paling menyedihkan, menyakitkan, parah banget adalah ketika dia ketemu orang yang memperkaos dia waktu kecil. Dia sangat membencinya, tapi kenyataannya ketika dia meninggal, Adil harus mengurus kematiannya. Dia harus memandikan jenazahnya. Itu paling menyakitkan, sumpah. Jadi gimana penjelasan kalian setelah menonton film ini? Silahkan tulis di komentar.